Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahratul Febrianti dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Sebelumnya saya pernah membahas materi tentang mikrotik MTCNA Preparation. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas materi yang kedua, yaitu about router OS dan router board. Langsung saja, ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Yang pertama ada router OS dan router board. Yang kedua ada router OS fitur. Yang ketiga ada router board name. Yang keempat router board tipe. Dan yang terakhir ada arsitektur router board. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mikrotik router OS. Mikrotik router OS adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board atau bisa disebut sebagai based on OS, yaitu perangkat yang lebih mengarah kepada software. Mikrotik router OS juga bisa diinstal di PC atau sebagai VMware. Standar dari mikrotik router OS adalah standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Materi selanjutnya adalah mikrotik router board. Mikrotik router board adalah router yang mengarah kepada hardware atau bisa disebut built-in hardware. Dibuat untuk menjalankan operasi sistem, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun bisa peruntukan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Materi selanjutnya ada router OS fitur. Di sini banyak sekali fiturnya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Yang pertama ada support wireless network, yang kedua ada routing, yang ketiga ada firewall and net, yang keempat ada QoS atau bandwidth management, yang kelima ada point to point, yang keenam ada user management, yang terakhir ada tools. Mari saja kita bahas. Yang pertama ada support wireless network. Jadi wireless network ini sudah tertanam pada saat ini. Wireless itu ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Yang kedua ada routing. Routing itu ada dua, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Yang ketiga ada firewall and net. Firewall ini sebagai proteksi agar mikrotik kita itu aman, dan untuk net ini agar klien yang memiliki IP perlipat itu bisa mengakses IP public. Yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Yang kelima ada point to point tunneling. Ada PPTP, PPPoE, SSTP, Open atau VPN. Selanjutnya ada user management, ada DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools, bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol name. RB itu adalah singkatan dari router board. Angka 4 itu adalah kelas atau seri router board. Angka 3 itu jumlah port Ethernet. Dan angka yang terakhir ini adalah jumlah slot min PCI. Yang kedua ada word. Ada Omnitic, Group, SXT, LHG, Dynadisk, CAP, WAP, HAP, dan HAX. Yang ketiga ada exceptional naming. 1. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Yang kedua contohnya ada RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011. Selanjutnya adalah router board tipe. Di sini ada gambar yang saya ambil dari website. Contohnya ada RB itu adalah router board, 9 itu 900 series, 5 itu Ethernet, 2 itu wireless. Setelahnya ada UI atau fitur board. Setelah fitur board ada yang dinamakan fitur wireless, yaitu 5AC2ND. Setelahnya ada jenis casing atau di sini contohnya TC. Kode lain yang ada pada router board ada U support P port USB, ada
A. Memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Ada H. More powerful CPU. Ada G. Support port gigabyte. Ada 5. Support port SVF. 5 lagi, support frekuensi 5 GHz. Ada 2, support frekuensi 2,4 GHz. Ada 52, dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. Yang terakhir ada TC, Tower Vertical Cache. Arsitektur routerboard. Jika sebuah komputer atau PC memiliki arsitektur x64 dan x86, maka Mikrotik mempunyai arsitektur yang berbeda-beda. Arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor dan US. Ada MIPS, merupakan singkatan dari Microprocessor Without Interlocked Pipeline Strength, yaitu jenis prosesor yang dikembangkan oleh MIPS Computer System, INC, dan Mikrotik. Terdapat 2 jenis MPLS, yaitu MIPS LE, MIPS Little Endian, dan MIPS BE, MIPS Big Endian. Endian atau Endianes adalah sebuah istilah yang menggambarkan urutan bit yang disimpan dalam memori komputer. Arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Di sini ada contohnya seperti MIPSB, SMIPS, TILE, PPC, dan yang lain-lain. Ini di sini ya teman-teman. Ini arsitekturnya di sini, bisa kalian baca. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.